Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jalan lurusnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, setiap kita pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebuah rumah yang tak hanya indah dipandang mata, tapi juga tenang di hati. Tapi bagaimana agar rumah tangga itu betul-betul menjadi surga dunia, seperti yang dijanjikan oleh Allah? Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sakinah artinya ketenangan. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat bernaung dari badai kehidupan. Mawaddah adalah cinta yang membara, bukan sekadar nafsu, tapi cinta yang dibangun karena Allah. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang tanpa syarat, yang tidak hanya hadir saat senang, tapi juga ketika susah. Lantas, hal apa saja yang harus kita lakukan agar itu semua bisa tercapai? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu ikut mendukung penyebaran dakwah dan ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak yang menonton, semakin luas pula manfaat yang didapatkan. Insya Allah jadi amal jariah. Mari simak videonya sampai akhir. Pertama, niatkan pernikahan karena Allah. Niat adalah pondasi. Jika dari awal niat kita menikah hanya karena fisik, harta, atau gengsi, maka ketika semua itu pudar, rumah tangga pun ikut goyah. Tapi kalau karena Allah, maka setiap masalah jadi ladang pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Bukan televisi, bukan media sosial, bukan omongan tetangga, tapi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di dalamnya ada panduan lengkap, bagaimana seorang suami memperlakukan istri dan bagaimana seorang istri menghormati suaminya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau bukan hanya pemimpin umat, tapi juga suami yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Ketiga, komunikasi dan saling menghargai. Banyak rumah tangga rusak bukan karena kurang harta, tapi karena kurang komunikasi. Islam sangat menganjurkan musyawarah, termasuk dalam rumah tangga. Allah berfirman, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Saling mendengar, tidak saling menyalahkan, dan menyampaikan dengan adab adalah kunci menjaga keharmonisan. Keempat, menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Suami sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab memberi nafkah, membimbing istri dan anak ke jalan yang benar. Istri sebagai penyejuk jiwa, menjaga kehormatan, dan mendidik anak-anak dengan cinta. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Namanya manusia, pasti ada salah. Rumah tangga yang kuat bukan rumah yang bebas konflik, tapi rumah yang siap memaafkan. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Keenam, ibadah bersama, solat dan doa sebagai pengikat hati. Solat berjamaah, baca Quran bersama, dan saling mendoakan itu bukan sekadar aktivitas spiritual, tapi juga membangun ikatan batin yang kuat antara suami, istri, dan anak-anak. Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu, mengerjakan solat, dan membangunkan istrinya.
Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, rumah tangga adalah ladang pahala, tempat kita belajar sabar, ikhlas, cinta, dan pengorbanan. Tapi semua itu hanya akan indah kalau kita melibatkan Allah dalam setiap langkahnya. Mari kita jaga rumah tangga kita dengan iman, rawat dengan kasih sayang, dan sirami dengan doa. Wallahu alam bisyawab. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.